Selamat datang di podcast Nakes Berkarya. Yeay! Selamat datang. Selamat datang. Hai, halo. Oke, jadi di video kali ini teman-teman saya agak sedikit beda. Beda. Jadi Bebek saya dan kuda. jadi saya mendatangi bukan mendatangkan. Jadi saya mendatangi teman-teman saya yang luar biasa ini karena kita tidak hanya share tentang masalah kesehatan. Pokoknya tentang karya apapun itu, ya bisa tentang musik, bisa tentang cover lagu, bisa tentang share-share kesehatan gitu ya, atau di luar itu juga bisa. Bisa. Nah, jadi kali ini saya mendatangkan 2 orang yang sudah senior. Senior? Senior di bidang perkomunikasian dan per-MC-an ya. Langsung aja kita kenalkan. Ini teman saya namanya Kang Ade Septian. Halo. Terus teman saya satu lagi namanya Bu Depi. Hai, aku Devi. Kayaknya gak usah manggil ibu ya, santai aja. Kalau bisa panggil Dede aja, Dede. Oke. Nah, jadi kali ini kenapa saya mendatangkan mereka ya? Jadi mereka saya undang supaya nge-share ilmu yang mereka punya tentang masalah komunikasi ya. Karena saya pikir bahwa komunikasi ini adalah suatu hal yang penting banget gitu, apalagi kita ya, kita semua adalah pelayan publik ya, atau pemberi jasa layanan publik gitu. Jadi komunikasi ini sangat penting sekali. Oke. Nah, langsung aja kita mau siapa dulu nih? Silakan, Ini kita monggo. sharing-sharing aja ya. Sharing-sharing dulu ya. Nih kalau kita dengar nama kanal YouTube-nya nih ya, Nakes Berkarya, kan kita mostly di sini teman-teman nakes pun ada non nakes yang tadi sudah dibilang bahwa kita ini adalah pelayan publik. Dimana kalau kita memberikan pelayanan pasti perlu soft skill ya. Betul. Soft skill Sekali. yang cukup baik gitu untuk bisa memberikan pelayanan tersebut kepada masyarakat. Karena kalau misalkan tidak didukung dengan itu, kadang-kadang nanti ada problem-problem yang bisa terjadi nih gitu. Iya, komplainan lah, apalah. gitu. Karena maksud yang kita sampaikan juga apa sih namanya? Gue lupa. Contoh public speaking yang gak bagus kayak gini ya. Jadi kalau misalkan maksud kita untuk menjelaskan sesuatu kepada pasien, nanti pasien juga bisa menangkap dengan baik. Iya, betul sekali, ya kan? Ya, nah mungkin Kak Devi kan ini udah ini ya, maksudnya kita tahu Kak Devi ini di sini di tempat kita kerja ini luar biasa. Jadi beliau juga teman sharing dan guru saya nih. Aduh, jadi nggak enak nih. Makasih. Nih, cara ngomongnya aja udah enak banget kan gitu. Jadi karena memang gini, dia itu sudah tersertifikasi. Betul. Jadi kalau misalnya kita kan masih nggak ada apa-apanya lah. Aduh ya ampun, kayak vaksin ya, sudah sertifikasi. Ya. Iya, jadi Kak Devi ini kan memang yang pertama sering MC nih. Jadi sering MC berarti kan secara tidak langsung kemampuan teknik komunikasi itu sudah terasah dengan baik gitu ya. Jadi pemilihan kata, kemudian improvisasi ya, terus intonasi dan lain sebagainya itu udah sangat benar-benar tertata dengan baik ketika melakukan komunikasi dengan banyak orang. Kalau istilah medisnya apa coba? Apa tuh kan? Sudah teruji secara klinis. Bener. Uji ya. Iya, betul sekali. Nah seperti itu. Nah mungkin kalau dari Kak Devi sendiri nih sebetulnya gimana? Kan kalau nakes itu kan kita tahu ya Kang ya, kalau misalkan di perkuliahan, jujur kalau waktu saya sih nggak ada mata kuliah yang khusus gitu tentang komunikasi gitu, nggak ada ya? Nggak ada. Kayaknya sampai sekarang mungkin belum ada ya. Tapi dulu ada sih, kalau saya, tapi cuman nggak banyak. 1 semester aja paling. Namanya komunikasi terapeutik. Oh, seperti apa tuh terapeutik itu? Ya kita hanya komunikasi sebatas kita ke pasien aja. Oh gitu. Maksudnya nggak luas antar kita ke teman dan kita ke ini ya, hanya sebatas itulah. Jadi karena gitu. terapeutik itu, jadi komunikasinya ada unsur terapinya juga. Iya. Gitu ya. Kalau saya sendiri sih dulu nggak ada ya sama sekali ya kayaknya. Nah mungkin nanti kedepannya mungkin bisa juga nih buat kampus-kampus yang di luar sana yang tentang kesehatan tuh pentingnya harusnya bisa. Karena sekalipun itu tidak ada di kurikulum tenaga kesehatannya, ya mungkin bisa ada di mata muatan lokal lah. Mungkin di unit kegiatan mahasiswa kali ya. Bisa. Iya, cuma masalah kalau di UKM itu nggak semua mahasiswa tuh mau ikut gitu loh kan. Oh gitu. Iya, kan biasa kalau itu kan
ke passion sendiri untuk gue mau ikut nih biar gue terlatih soft skillnya. Nggak semua. Jadi sebaiknya kalau kita melihat apalagi di masa pandemi seperti ini kan teknik komunikasi ini perlu banget. Kayak misalkan gini, misalkan ada teman perawat nih, dokter gitu lagi merujuk pasien COVID nih, itu kan suka banyak wartawan tuh yang nanya. Nah itu juga ada kan beberapa hal yang ada yang boleh dan tidak dilakukan. Betul. Penyampaiannya ya, kita berhak atau tidak melakukan penyampaian komunikasi itu atau enggak kan, itu juga ada hal-hal yang perlu diketahui lah gitu. Nah itu kan dibutuhkan sebetulnya gitu. Nah mungkin kalau kita nakes kan ini ya, maksudnya tidak mendapatkan basic basic pelajaran lah gitu kalau kita bisa bilang. Nah kalau dari Kak Devi berdasarkan pengalaman nih, apa sih yang di awal itu mesti dilakukan oleh nakes-nakes supaya komunikasinya baik deh? Itu dulu coba Kak, kira-kira. Satu ya, kalau menurut pribadi saya itu satu, kita tahu dulu materi kita. Sepertinya kalau di sini kan apa yang kita kerjakan itu adalah materi kita. Itu pegangan buat kita untuk kita menyampaikan ke pasien, betul nggak? Betul. Betul banget kan? Nah, gimana caranya kita menyampaikan pasien? Kita harus punya SOP-nya dulu. Nah, jadi kita menyampaikan ke pasien ya sesuai dengan SOP. Seperti itu. Nah, cara komunikasinya gimana? Ya, itu gaya bicara kita aja sama pasien. Kayak gitu. Satu, percaya diri. Yang kedua kita punya atau kita tahu teori kita atau materi kita. Menguasai pekerjaan kita pastinya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita menguasai, secara otomatis pasti pede dong. Betul sekali. Betul. Jadi intinya itu dulu ya, maksudnya kita paham dengan bidang kita sendiri gitu. Betul. Yang pertama kita harus paham dengan bidang kita sendiri, SOP-nya seperti apa, terus kemudian kita harus melakukan apa ke pasien, terus kita juga di bidang apa, kita harus paham betul itu pekerjaan kita. Terus udah gitu, kalau kita menyampaikan ke pasien juga ya, mungkin kita seperti simbol dulu lambang puskesmas yaitu smile. Ingat nggak? Senantiasa melayani dengan ikhlas dan empati. Betul. Masih hafal ya. Luar biasa loh. Iya, smile, betul. Kok aku nggak tahu ya? Berarti harus orientasi lagi dong. Mau? Enggak. Nah, jadi kalau aku sih menjelaskan ini, aku sih mohon maaf ya, ini di luar bidang aku sih, cuman sepengetahuan aku aja. Based on experience. Betul, karena pernah aku juga mendapat amanah untuk menyampaikan promosi kesehatan. Gitu. Jadi malamnya aku baca lagi, aku briefing lagi, terus aku latihan lagi. Betul. Di depan kaca. Pastinya ngomong sendiri, senam mulut, senam suara itu ada ya. Terus ada ya? Ada dong. Terus gestur kita gimana, cara kita ngomong, terus juga ya udah nanti pas di depan pasien walaupun keadaannya berbeda, kita udah pede aja. Udah siap gitu ya. Udah siap. Bener juga nih. Gitu. Apalagi promosi kesehatan kan public speakingnya itu benar-benar public gitu kan, di depan umum. Betul. Lebih kerasa daripada yang antar petugas kesehatan dengan satu orang pasien gitu. Jadi ada senam muka, senam wajah ya. Senam wajah, senam suara. Oke. Gitu. Jadi itu fungsinya buat apa sih? Fungsinya untuk apa? Untuk melatih suara kita biar gak kelibet. Terus juga kalau didengar orang tuh lebih enak gitu loh. Gitu. Biasa kan kalau misalkan kalau suara itu ya, kalau kita nih coba bedain suaraku. Kayaknya gue capek banget deh. Kayaknya gue capek banget deh. Gimana? Ada bedanya nggak? Ada ya. Jadi kan? Nah, lebih berasa ya. Lebih besar tersampaikan gitu. Lebih berkarakter lah ya. Iya benar. Benar nggak sih? Jadi itu apa namanya kalau seperti itu, warna suara atau apa ya? Atau intonasi? Warna suara. Bisa warna suara ya? Kalau intonasi itu naik turunnya kita membaca berita kayak gitu. Jadi itu pun juga sangat menentukan. Misalkan aku pasien, aku ketemu ade yang lagi bad mood. Mas, ini obat minumnya kapan ya? Aku nggak tahu loh. Mas, ini gimana? Terus ade jawabnya, kan udah ada bacaannya Bu, bisa baca kan? Coba kalau senyum sedikit, Bu, itu udah ada bacaannya, silakan dibaca ya Bu. Kayak gitu. Oh iya. Lain ya. Emang beda ya. Iya, kita aja ngedengerin tuh kayak orang pasti akan kecewa gitu kalau dengan yang versi yang pertama tadi ya. Tapi kalau dengan yang kedua mereka kayak lagi bete, lagi kesel mungkin sama orang misalkan ya di rumah.
Terus pas nyampe sini dengar suara yang seperti itu dengan wajah senyum apalagi ganteng. Ya. Nah, itu yang tadi saya bilang komunikasi terapeutik itu adalah komunikasi yang intinya ada terapinya. Dalam artian terapi itu kayak misalnya orangnya lagi sedih, terus kita ajak komunikasi secara tidak langsung ya, secara tidak langsung misalnya kita tidak menggali kesedihannya tapi dengan intonasi nada yang tepat. Betul. Itu kadang orang ikut jadi terbuat tenang juga. Iya, benar banget, benar banget. Jadi itu. pernah aku ada pengalaman waktu itu di puskesmas yang lama. Jadi ada pasien salah satu poli di sini juga. Polinya yang dibilang yang gampang tersinggung lah ya. Kemudian dia marah karena pasiennya. Iya, pasiennya marah karena petugas. Waktu itu pernah aku di loket juga. Marah karena pasiennya petugasnya kurang senyum. Jadi dia bete karena di tempat tersinggung. Terus ketika itu aku disuruh menghadapinya. Seperti biasa, kenapa kak? Kayak gitu, senyum. Kenapa? Maaf ya kak kalau ada salah. Itu penting banget buat pasien yang lagi sensitif. Terus kita bilang maaf ya kak, terus senyum. Itu kayak obat sendiri buat dia gitu loh. Oke. Jadi betul memang sangat pengaruh ya. Betul. Pengaruh komunikasi itu. Nah selain tadi kan menguasai bidang dalam artian baik itu secara teori, baik itu secara SOP, baik itu secara lingkungan ya kan bidang itu kan, baik secara diri kita sendiri kan kita harus menguasai diri kita sendiri. Nah kemudian udah itu sudah menguasai semuanya, kita muncullah rasa percaya diri. Betul. Nah kemudian setelah itu apa? Setelah itu ya kita dapat berbicara dengan baik. Public speaking akan keluar sendiri dengan kemampuan kita. Gimana? Kenapa ada sekolah-sekolah public speaking itu mengasah dan berusaha untuk mengeluarkan kemampuan yang kita punya, kayak gitu. Jadi kalau yang belum ikut sekolah public speaking itu jangan takut. Gue belum ikut nih, berarti gue nggak punya dong kemampuan public speaking. Enggak kayak gitu. Tapi itu lebih yang ke, oke, kita di satu wadah orang-orang yang bisa public speaking, terus kita diajarkan, kita diasah di situ. Nah, keluarlah. Sebenarnya potensinya gitu ya. Sebenarnya kita udah punya potensi dalam diri kita sendiri. Gimana cara kita mengeluarkannya dengan kepercayaan diri kita, berbicara di depan orang, didengarkan banyak orang, dengan percaya diri. Iya, betul. Jadi itu ya tadi setelah percaya diri, mampu menguasai mungkin dengan latihan-latihan ya. Betul, dengan latihan-latihan. Misalkan kalau memang orang yang baru pertama kali dengan latihan nih di depan cermin, bagaimana sih dia nanti membawakannya, atau kalau saya pribadi sih suka direkam. Jadi misalkan gue mau mau penyuluhan di depan orang nih, depan pasien. Coba materinya apa, diberikan apa, disingkat, kemudian nanti kita coba ucapkan, bacakan, kemudian kita rekam gitu loh. Nah, kita denger nih. Oh, terlalu cepet, ya kan? Terlalu cepet atau enggak terlalu lambat, atau enggak mungkin kurang power atau kurang ceria mungkin tadi ya. Jadi warna suaranya kurang ceria nih, kurang persuasif, kurang ngajak kurang mempengaruhi gitu kan. Nah, mungkin dengan direkam bisa seperti itu. Bisa. Apalagi kan sekarang ibaratkan penunjang dari entah itu perekamnya itu udah ada dalam satu genggaman. Iya, betul. Ada di HP semuanya. Memanfaatkan teknologi yang ada juga bisa nih ya, smartphone yang kita punya. Bahkan nggak cuma rekaman suara tapi bisa video aja langsung gitu kan, di depan kamera, di depan handphonenya direkam, kita ulang nih. Oh berarti tadi gua kebanyakan begini misalkan, atau kebanyakan melihat ke bawah atau dan lain sebagainya. Itu kebanyakan bisa bilang Nah itu benar tuh yang bikin kita jadi kayak blank gitu. Sebenarnya itu ada pengalihan kita jawab apa ya kayak gitu. Tapi benar sih, kalau misalnya kita taruhlah salah ngomong ya depan pasien terus berujung komplainan. Nah komplainan itu tuh bagi gua ya, itu merupakan suatu aib tau. Iyalah. Iya, yang mau apalagi nama kita tuh disebut gitu loh. Iya. Sebenarnya satu sih kuncinya. Apa? Senyum. Kalau Smile kita, berarti dia. Betul. Kita ngomong sama pasien, dia lagi marah atau dia lagi kebingungan, kita senyum aja. Walaupun kita nggak tahu, gimana ya Bu, bisa kesini Bu, gitu. Dia, ya udahlah, dia juga baik sama aku, gitu loh. Kayak gitu sih. Kuncinya sebenarnya satu senyum. Iya. Senyum itu Kak mempengaruhi suara loh ternyata. Betul banget. Kan suka denger ada smile voice. Smile voice. Coba boleh dipraktekin nggak nih? Kayak gimana nih smile voice-nya? Contohnya? Mengucapkan selamat datang ke pasien nih misalkan. Oke.
Ini pakai masker jadi nggak kelihatan ya. Senyum tuh lebar segini. Oh, kalau nggak dipraktekin 2. Satu lagi nggak smile, maksudnya satu bukan smile voice, satu lagi smile voice. Coba kita akan dengar perbedaannya ya. Oke. Gue jadi kayak cari kayak bintang tamunya aku loh ya. Enggak loh. Challenge ya. Sharing ya. Enggak, ini cuma sharing aja. Selamat kami ucapkan di Puskesmas Kecamatan Kalideres. Enggak bagus ya. Oke. Makanya ini pakai masker gini gimana? Agak ribet ya. Agak ribet. Oke, gimana? Selamat datang Ibu Bapak di Puskesmas Kecamatan. Dulu ini mau salamnya ke Ibu Bapak atau ke announcer? Karena aku kan sering juga tuh di lantai 3. Oh beda ya, beda ya. Bertemu langsung ya. Langsung ya. Selamat siang, selamat datang di Puskesmas Kecamatan Kalideres. Kayak gitu. Itu smile voice. Coba kalau enggak nih biasa aja. Selamat datang di Puskesmas. Salah ya, gimana? Nggak bisa sih kalau ngomong nggak pakai senyum tuh gimana ya? Iya, karena dia udah biasa seperti itu. Iya. Oke. Coba mungkin adek. Coba kalau lagi nggak senyum gimana? Selamat datang Ibu di Puskesmas Kecamatan Kalideres. Itu enggak senyum. Tetap merdu sih. Tapi dia dengan posisi seperti itu kurang nggak ada nyawanya gitu loh. Iya. Nggak ada soulnya. Tapi kan lagi capek, lagi lelah kan orang juga nggak tahu ya. Kadang-kadang dia refleks aja. Selamat siang, bisa dibantu kayak gitu. Nah itu kan sebenarnya walaupun gerakan dia kayak gini tapi suara mempengaruhi banget ya. Benar, smiling voice tuh mempengaruhi banget. Betul. Misalkan beda. Selamat datang, bisa dibantu kayak gitu kan lebih ya ampun dia welcome nih sama aku kayak gitu. Jadi merasa diapresiasi kehadirannya ya. Betul, kayak ternyata gue di sini disambut dengan baik nih gitu. Nah itu kan orang jadi nggak takut, jadi nggak takut dan dia sebenarnya akan sedikit banyak merubah suasana hatinya sebenarnya ya. Itu obat sebenarnya, makanya senyum. Tapi memang benar komunikasi yang bagus itu dia bisa jadi salah satu kunci buat kesuksesan dia gitu loh. Betul. Serius. Kalau saya pikir begitu, karena saya lihat orang-orang yang sukses ternyata punya skill komunikasi yang bagus. Ya, entah itu komunikasi depan publik, komunikasi dengan teman sejawatnya, komunikasi dengan misalnya kalau pengusaha kliennya gitu loh. Iya. Jadi kalau dia ngomong itu kayaknya bawaannya enak gitu. Jadi kalau itu supel gitu ya. Ngomongnya enak, diajak ngobrolnya enak. Nah, biasa gitu ya. Jadi kadang nggak nyambung, tapi dengan senyum aja jadi nyambung. kayak ngomong sedikit aja kayaknya mahal gitu. Artis. Iya. Nah, kemudian selain itu apa lagi tuh? Apa tuh? Selain tadi kan coba review percaya dulu. diri, menguasai materi, smile voice. Kemudian smile voice. Nah, selain itu ada ini lagi tips lain lagi untuk meningkatkan kemampuan public speaking seorang tenaga kesehatan di tempat pelayanan kesehatan ya. Sebenarnya cukup sih kalau itu, kalau kitanya pembawaannya riang, pembawaannya senyum, udah itu udah cukup banget sih. Cukup ya? Cukup banget. Mungkin kalau dari gue mungkin sedikit tambahan, how to maintain your mood. Ya, betul. Itu soalnya agak lumayan penting sih. Maksudnya gini, kayak semua orang kan manusiawi untuk ada saatnya dimana mereka sedih ya, marah gitu, dan itu yang sulit untuk setiap orang bisa memaintain untuk tetap happy gitu, apalagi teman-teman yang bekerja di pelayanan publik gitu kan. Jadi kadang-kadang itu yang menjadi kendala untuk diri kita pribadi nih, natkes dimanapun gitu, baik profesi apapun. Nah ini yang perlu dilatih sih, dan gue juga termasuk pribadi yang memang masih belajar untuk itu gitu loh. Misalkan gini, ada pasien nih datang, terus ada pasien lagi tiba-tiba nongol nggak sabaran nih mau minta obat ya kan. Nah itu kan sebenarnya akan merusak mood saat kita lagi benar-benar baik, lagi lagi tenang gitu, tiba-tiba ada yang rusak. Nah, jadi ini yang menjadi challenge sih sebenarnya buat kita nakas-nakas untuk bisa bagaimana sabar menghadapi kondisi-kondisi yang tidak diduga seperti tadi kan gitu. Jadi itu sih juga yang penting ya, melatih kesabaran juga. Dan larangan sebenarnya yang wajib dilakukan tuh ya itu tadi, smiling voice itu. Ya, smiling voice. Jadi mau diseruduk atau gimana, dalam keadaan apapun gitu ya, harus smiling voice. Kenapa? Bisa dibantu. Ada apa ya? Gitu. Ada apa? Kenapa Bu? Kan beda. Marah. Karena gini, terutama di Jakarta ya, salah ngomong sedikit aja, salah sikap sedikit aja
apalagi kalau ada wartawan atau apa, itu kayaknya jadi bulan-bulanan gitu di bidang kesehatan ini. Iya. Ya kan, kalian merasa nggak sih? Iya. Dikit-dikit viral, harus dikit-dikit hati-hati viral gitu loh. Jadi benar tadi, how to maintain your mood. Ya. Benar-benar. Harus hati-hati banget sih sebenarnya. Nah mungkin kalau misalkan bekerja dalam suatu tim ini, teman-temannya itu bisa mengingatkan ya, atau mungkin digantikan dulu gitu ya saat melakukan pelayanan ke pasien, supaya nanti tidak terjadi tuh kayak komplainan dan sebagainya. Nah itu juga kita sebagai tim kadang-kadang mesti lihat nih, wah teman gue lagi kayaknya kurang mood nih, udah dah lu istirahat dulu deh, minum dulu deh gitu kan, cuci muka dulu atau ke toilet dulu. Itu kan juga sebenarnya sedikit gitu, banyak. Nah itu salah satu bagian dari public speaking juga. Berarti dia memang paham lingkungan, paham suasana gitu. Situasi. Memahami situasi. Ya tadi balik lagi. Dia apa sih, paham materi. Nah materinya kan materi lingkungannya dia, materi situasinya dia gitu kan. Dan kita juga jadi sebagai figur yang dibilangnya figur pelayan masyarakat juga. Kita harus kita memiliki jiwa yang besar, jiwa yang ikhlas. Karena benar kata Ade, mood itu kan datang silih berganti kan. Iya. Kita harus saling terbuka sama teman kita. Betul. Gitu. Misalkan di rumah lagi ada problem nih, kita kan tahu mungkin ceritalah bisa sedikit, komunikasikan dengan atasan gitu ya, atau dengan teman kerjanya, supaya nanti kita gantikan dulu deh. Karena kan khawatir kalau lagi nggak ini ngaruh ke komunikasi saat melakukan pelayanan. Betul. Komunikasi dengan internal pun perlu banget nih, penting banget sama tim kita sendiri. Betul. Gitu kan. Kalau tadi kan mungkin di awal kita ngomong ke pasien atau ke orang lain. Nah ini di dalam tim pun ini sangat penting banget sih. Gitu. Kalau misalkan enggak ya tadi ya, kita cuek aja nih misalkan, ya udahlah itu tugas lu ya. Misalkan di bagian yang lainin pasien ngasih informasi nih misalkan, baik di loket ataupun di mana-mana, nah itu ya akhirnya karena terpaksa jadinya yang rusak. Sebenarnya sih gitu. Benar. Kalau misalnya gini, kalau misalnya orang itu bawaannya judes nih, taruhlah judes atau cuek, itu bisa dirubah nggak sih dengan sering berlatih atau dengan ini? Bisa, kan kita ada pelatihan service excellence. Itu diajarkan bagaimana cara menghadapi pasien, komunikasi, nggak hanya dengan antar pasien, tapi juga antar teman ya. Kayak gitu. Berarti kalau misalnya dia bawaannya seperti judes itu sebenarnya bisa bisa disembunyikan gitu. Sebenarnya judes ada masalah apa ya? Kayak gitu sih sebenarnya. Gitu ya. Kalau kitanya terbuka, balik lagi ke diri kitanya sendiri ya, self healing ya. Kalau lagi banyak anak-anak muda bilang tuh self healing. Itu tuh kita harus mengetahui diri kita tuh seperti apa gitu. Jadi lingkungan kita juga, kita harus beradaptasi dengan lingkungan kita, bukan lingkungan kita yang beradaptasi dengan kita. Kayak gitu. Kita terbuka sama teman, kita ramah dibilang gitu ya. Kita ramah, kita orangnya ceria. Di balik itu semua kita juga punya sifat pribadi kita seperti pendiam atau mungkin nggak pede atau gimana kayak gitu. Karena kita bekerja di publik. Ya mungkin ada, maksudnya tuh gini, beberapa orang punya watak yang memang seperti itu gitu ya. Iya. Nah jadi itu pun sebetulnya ya kalau memang butuh kesadaran sih sebenarnya dari diri sendiri, kalau gue ternyata harus komunikasi harus baik nih gitu kan, emang pendiam nih, cuman pengen usaha untuk bisa. Sebenarnya bisa, karena setiap orang punya potensi ya Kak ya. Benar. Nanti ketika potensinya itu ada, kemudian sedikit-sedikit dari diri sendiri dibangun, dan nanti misalkan ikut sekolah public speaking gitu kan, atau service excellence dan lain sebagainya, itu nanti akan lama-lama terasah sih sebenarnya. Banyak kok contoh beberapa orang yang memang dari awalnya tidak punya watak atau tidak punya bawaan yang ceria, nggak punya bawaan bisa ngomong, tapi akhirnya bisa melakukan public speaking yang baik gitu kan. Gue waktu itu dengerin radio ya, jadi beberapa kali si penyiarnya itu bilang gini, gue orangnya introvert. Kok bisa katanya? Oh gitu ya. Artinya kan kalau introvert kan mungkin dia tertutup sama orang ya. Tapi gue nggak merasa dia itu orang yang introvert gitu pada saat dia membawakan siaran radio itu gitu. Iya. Enak berarti aja artinya gitu ya. artinya emang itu bisa disembunyikan dengan latihan tadi. Iya. Karena profesi pekerjaan. Iya, karena tuntutan pekerjaan, balik lagi ya. Jadi pernah sebentar keluar dari itu dulu ya, tadi pernah mengatakan bahwa kalau ke puskesmas itu orangnya judes-judes. Nah, sering dengar kan kayak gitu. Jangan takut kayak gitu lagi, karena itu semua cuma rumor. Karena kita siap membantu, kita selalu ramah, karena
sekalipun kita ada kekurangan, kita akan dibantu dengan karena kita sudah dilatih juga ya melalui service excellent itu. Jadi makin kesini komunikasi kita sangat baik. Jadi kalau ada rumor seperti itu, ya mohon maaf ditimbang-timbang lagi ya. Namanya media pasti melebihnya jauh, kurangnya juga jauh. Iya. Gitu. Mungkin dia mainnya kurang jauh juga kali. kurang pagi kayaknya. Kurang pagi kayaknya. Pulang malam, besok dia pulang pagi. Iya. Oke, gimana nih Dek? Dengar-dengar Ade juga sering ini kan membawakan seminar-seminar daring kan? Oh iya, jadi gimana tuh Dek? Kalau pengalaman ya memang sebetulnya gini ya. Sebenarnya dulu tuh memang mungkin dari kecil passionnya itu memang di ngomong, karena sampai sekarang pun kan terkenalnya dengan bawel banget sih gitu kan. jadi mungkin sedikit cerita masalah tentang komunikasi ini. Dulu tuh waktu sekolah SMA itu pengen banget jadi penyiar radio. Nah, makasih. Iya, serius. Nah, ini sampai waktu itu tuh kelas berapa ya? Ekskul lah sampai akhirnya coba tuh nanya-nanya. Ternyata yang daftar waktu itu perempuan semua, dan gue nggak mau ikut. Oh gitu alasannya. Jujur alasannya memang karena banyaknya perempuan semua. Sedangkan gue coba ngajak temen yang laki-laki tuh nggak ada yang mau sama sekali gitu. Karena mungkin pada saat itu yang booming di radio kan perempuan. Jadi kayaknya tuh kalau penyiar radio laki-laki kayak kurang gimana gitu. Yang jadi bawel mah perempuan gitu maksudnya. Enggak, karena gini, karena orang mikir itu orang jadi MC itu ya orang harus bawel dulu. Harus gitu ya. harus yang sering ngomong dulu, padahal enggak juga ya. Cuma padahal waktu itu sih sebenarnya belum bawel ya. Artinya gini, ngedenger kan dulu tuh kalau zaman-zaman SMA kan radio tuh lagi hype banget kan. Jadi kayak wah kalau gue jadi penyiar radio enak nih gitu kan. Kok kayaknya ngedenger suaranya tuh kayak enak gitu. Apalagi kalau yang perempuan nih kayak wah ini kayak cantik deh nih. Ya kan? Dari suaranya udah kelihatan cantik gitu, ya. Kayak pengen ketemu gitu. Nah itu tuh jujur gara-gara itu tuh. Nah terus akhirnya nggak ikut deh tuh ekskulnya, malah ikut ekstrakurikuler yang lain. Tapi udah tuh gitu. Nah perjalanan biasa anak-anak SMA biasa memang waktu itu juga jadi ketua salah satu ekstrakurikuler ya. Jadi harus ngomong di depan nih ceritanya. Nah dari keterpaksaan itulah mungkin ya, dari keadaan jadi harus ngobrol di depan orang. Dan mungkin pada saat itu berhasil, maksudnya dalam arti kata menurut orang lain penilaiannya oh bagus sih ngomong di depan. Nah semenjak saat itulah akhirnya selalu diminta untuk ngomong di depan gitu, bahkan jadi ketua kelas dan lain sebagainya. Nah pada saat kuliah apalagi gitu kan, akhirnya udahlah jadi MC terus dari semenjak kuliah. Dan sampai sekarang pun ya alhamdulillah gitu. Jadi karena mungkin sebenarnya dari kecil itu udah kepengen karena belum dapat momentumnya. Nah di saat udah pas kuliah dapatlah kesempatan untuk ngomong depan, dapatlah kesempatan untuk bisa meng-hire event gitu kan ya. Jadi ya udah itu semua ketemu tuh. Jadi akhirnya sampai sekarang alhamdulillah masih sering nge-MC dan biasanya sih webinar berarti udah AdSense dong. udah dapat AdSense. Udah pro lah ya. Gak apa-apa, itu suatu pencapaian yang luar biasa ya. Alhamdulillah. Nah dari situlah karena kebetulan kuliahnya di kesehatan ya, di farmasi, dan ternyata pada saat kuliah kita kita wajib nih menyampaikan, ada namanya PIO, pelayanan informasi obat, ada pemberian informasi obat. Itu kan sangat penting. Betul. Kita kalau farmasi ya, kalau salah memberikan informasi obat, maka tujuan dari pengobatan itu akan gagal ya kan. Karena kita di farmasi itu bagian akhir dari pelayanan kesehatan nih. Jadi outputnya itu kan obat nih pasti kan ya, atau mungkin selain obat ada sih, cuman rata-rata kan obat nih. Nah kalau kita menyampaikan informasi tentang obat itu salah, maka akan gagal lah upaya-upaya teman-teman kerja yang lain gitu kan. Dokter mendiagnosa, kita memberikan obat dan menyampaikan informasi obat dari mulai kapan minumnya ya kan, terus bagaimana cara minumnya, apa dikunyah kah atau dimasukkan ke belakang kah, ke mata, ke hidung dan lain sebagainya, kan itu macam-macam sekali. Nah kalau orang farmasi tidak bisa mengkomunikasikan itu akan sangat fatal sih. Gitu. Nah jadi kan relate banget ya, dari yang awalnya cuman memang cuma memang hobi, passion, dan kemudian digabungkan dengan kuliah, itu udah matching banget sih gitu. Luar biasa ya.
Jadi tepuk tangan dulu, bisa nggak tepuk tangan dulu? Bonus trompet buat Ade. Iya, luar biasa sekali ya penjelasan dari para narasumber kita hari ini. Ada Kak Depi dan Kang Ade ya. Jadi sebenarnya intinya itu kita itu harus percaya diri dulu. Apapun itu, entah itu melakukan komunikasi, entah itu melakukan pekerjaan, intinya percaya diri dulu lah, ya kan? Betul sekali. Nah, kemudian setelah percaya diri, kita harus sering berlatih juga. Ya. Sering berlatih ya. Betul. Jadi berlatih itu bukan hanya skill kayak tindakan-tindakan medis ya. Iya, soft skill-nya juga harus. Ya, soft skill-nya juga harus dilatih ya, seperti itu. Oke, terima kasih penjelasannya Kang Ade dan Kak Depi atas share ilmunya yang luar biasa bermanfaat. Nanti mungkin untuk video kedepannya kita cari-cari lagi tema yang menarik gitu, yang menarik untuk dibahas. Ini rasanya random gitu ya. Tapi aku boleh cerita nggak sih? Dulu ini sebenarnya motivasi atau bukan aku juga nggak tahu ya. Ini waktu ada share waktu kecil. Ini waktu kecil. Waktu ke SMP, aku tuh orangnya pemalu banget. Bahkan suara aku pun tuh nggak keluar kayak gini. Dia kayak serak gitu. Terus aku sering dengerin radio, itu radio Star Radio di Tangerang. Aku inget banget. Dia sih pada musik, aku catet. Aku ngirim SMS, aku kirim salam itu waktu SMP. Aku bermimpi buat jadi penyiar radio. Ini kan jadi keluar dari topik apa ya. Ini motivasi juga loh buat semua orang, buat teman-teman juga nih, untuk adik-adik juga. Aku tuh orangnya nggak percaya diri banget. Aku orangnya, aku orangnya percaya diri. Terus aku nggak bisa ngomong kayak gini nih, aku nggak bisa dulu waktu SMP. SMP aku ikut paskibra, terus SMA aku ikut banyak sih, jadi OSIS juga. Betul, jadi ketua OSIS juga. Aku jadi mersing. Aku ikut mersing band. Aku banyak ya. Iya banyak. Aku ikut mersing band. Terus kayaknya dia jadi kepala sekolah juga nih. Ya amin. Aku ikut mersing band juga, dan di situ aku yang kayak, kok yang lain bisa deket ya sama senior, kok aku enggak. Aku komunikasi aku sangat kurang. Nggak bisa banyak omong gitu. Nah, tapi aku suka ngedengerin radio. Aku suka banget. Terus sampai pada saat di sekolah aku tuh ada radio lokal yang jaraknya cuma 10 meter doang. Dan aku siaran. Serius? Aku siaran dari kelas 3 SMA. Itu dari jam 1 sampai jam 3. Kalau misalkan nonton, teman-teman aku itu namanya Dewi Saceng. Di radio itu. Di radio Saceng. Sekolah aku namanya Saceng, satu Cengkareng. Jadi dulu gini tagline-nya kayak gini ya. 100,7 lupa aku sih juga. Oke. 100 terlalu lupa 107,1 FM radio Saceng radio. Oke. 107,1 Saceng Radio, asik musiknya, asik radionya. Kayak gitu. Nah, terus berlanjutlah keinginan aku untuk jadi penyiar radio. Awalnya iseng-iseng banget nih, Dek. Aku ikut tes dulu di kampus Mercu Buana. Aku ikut radio Mercu Buana, itu kayak nggak niat gitu, datang ntar enggak. Tapi ilmunya aku dapet. Aku ikut pelatihannya, aku ikut kalau kegiatan mahasiswa itu kan apa sih? Dilatih juga ya. Iya, ada ininya lah. Ada pelatihan-pelatihannya ya. Dan aku masih inget banget. 107.1 FM Radio Mercu Buana, Station for Creative Student. Masih cocok gak sih? Cocok banget. Ya tagline-nya ya. Nah, kemudian aku pertama kali jadi MC itu jadi sedih gini musiknya. MC di jurusan. Iya, fakultas ekonomi. Aku berdua sama teman aku anak teater, aku anak radionya. Dan dari situ aku dipercaya buat jadi MC seminar kayak gitu. Awalnya itu sih memang sebelumnya aku jadi MC ulang tahun. Ulang tahun tetangga aku. Iya. Ulang tahun lokal. Terus pas kerja pertama kali aku dijadiin MC di puskesmas ini, di puskesmas Kecamatan Kalideres. Sama Pak Haji Patmono dan juga sama Bu Rustini. Aku mau nangis, aku sedih banget. Pokoknya mereka yang wawancara aku kerja, Devi kamu bisa apa? Kamu gitu ya? Iya. Prestasi yang kamu hasilkan tuh apa? Aku bilang, aku nggak tahu. Aku bingung soalnya aku juga nggak tahu apa. Terus Pak Haji Patmono baca penyiar radio terbaik. Oh ya, iya Pak, saya terbaik. Coba kamu latihan dong siaran di sini. Saya malu Pak. Terus Bu Rustini, kok bisa malu? Dia bilang,
Ya nggak tahu, saya malu. Akhirnya pertama kali waktu itu ngumumin panggilan di lantai 3 di puskesmas yang lama. Iya. Panggilan kepada bapak ini ditunggu di lantai 3. Wah, mulai dari situ Kak, aku disuruh jadi MC acara Hari Lansia pertama kali sama Bu Rustini dan Pak Jipat Mono. Berarti yang gedung yang di RSUD Kalideres itu. Betul sekali. Dan sampai sekarang aku dipercaya buat jadi MC. Aku sedih banget. Kita sering jadi MC berdua. Oke. Terima kasih. Luar biasa. Sampai sekarang aku jadi MC di puskesmas. Sampai aku harus, dulu aku nggak percaya diri sekali ya. Aku nggak bisa bilang diri aku tuh MC. Aku nggak bisa. Aku juga bilang protokoler aku nggak bisa. Sampai setelah aku sekolah MC public speaking di salah satu lembaga, dan itu aku mulai terbuka di situ. Teman-temannya baik, teman-temannya juga punya pengalaman MC yang luar biasa. Jadi nggak hanya MC yang ini ya, tapi MC juga, MC seminar, MC pokoknya mereka kasih vibe positif lah sama aku. Akhirnya aku percaya diri buat bilang Devi MC, Devi protokoler. Dulu aku nggak pernah kayak gitu, aku nggak punya bayangan sama sekali. Bahkan menawarkan diri sekarang ya. Nggak nawarin sih, jadi promosi aja ya. Bukan percaya diri lagi, itu udah nawarin diri loh. Tapi nggak boleh promosi di sini. Yuk masuk. Yuk yang mau kalau ada acara nih ya. Iya, dan juga Kak Bang Budi, ini tandem aku tuh Ade. Oh gitu. Enggak gini loh, kalau misalnya dia dapat job, dapat dong kita persenan. Promosi lewat channel. Bisa. Pokoknya MC wedding, MC akad tadi juga bisa ya kan. Wedding sama ya, MC akad, terus juga MC tunangan, MC itu apa pokoknya segala macam. MC itu emang sendiri aja mainnya ya, maksudnya nggak berdua gitu. Oh, kadang ada tandemnya. Apa memang permintaan dia misalnya harus berdua gitu? Oh, itu acara-acara seminar. Kalau acara-acara seminar itu berdua nih udah ada tandemnya. Oh gitu. Kalau akad kan nggak mungkin berdua, dia pasti sendiri sama yang kalau berdua disangka nikahan MC-nya. Nanti kita yang nikahan. Pokoknya kita berdua, aku selalu sama Ade selalu ngimbangin karena aku cocok sama Ade karena dia orangnya riang banget. Iya. Walaupun dia aku deg-degan nih. Aku kamar mandi dulu ya. Udah Kak, udah. Pokoknya dia ngiyakinin aku, udah ayo jalan acaranya. Iya, jadi percaya kayak diri. Saling ngedukung ya jadinya ya. Jadi dulu di tempat kerja dulu ya. Kan beberapa kali kerja di rumah sakit lah gitu. Belum pernah menemukan MC yang enak gitu. Maksudnya kita kan sering ada acara tuh. Iya. Acara HKN juga ada. Maksudnya ya kan? Acara ulang tahun rumah MC-nya itu sakit MC pegawai situnya gitu MC ya. pegawai situ, Okay. tapi belum ada yang menemukan yang menurutku enak. Cuma kalian aja yang enak. Kita disanjung. Aduh. Tapi emang gimana ya? Nah, makanya kita kolaps ya, maksudnya itu buat supaya publik itu lebih tahu lagi gitu bahwa di Puskesmas Kecamatan Kalideres itu bukan cuma pelayanannya gitu loh, tapi orang-orangnya juga multi talent. Banyak sekali. Ada yang suaranya bagus. Ade suaranya bagus. Dokter Fitri main gitar sama Iya, ada yang ini juga Kang Budi juga ini loh. Instrumennya apa namanya nih? Piano. Piano kecapi. Gitar bisa. Nyanyi juga bisa. Kalau misalkan ngecek di channel YouTube ya yang Abut Budi ya. Nah, itu ada tuh cover yang instrumental aja tuh keren banget itu. Iya, terus ini podcast juga sih. Semua aja digarap. Nah, makanya selama ada kesempatan ya untuk untuk berkarya jangan nunggu kaya, asik. Iya. Nah, sebenarnya kan yang ini juga sebenarnya soft skill ya, untuk bisa di luar kompetensi utama itu ada beberapa hal yang harus benar-benar dilatih dan memang itu biasanya datang dari passion sendiri, dari minat gitu ya untuk gue minatnya di audio nih, gue minatnya di editing atau editor video gitu kan. Itu kan juga sebenarnya soft skill kan. Betul banget. Itu sangat menunjang sekali sih, terutama untuk kita teman-teman yang kerja di pelayanan publik gitu. Balik lagi ke mood juga deh. Kalau misalkan mau nge-MC, gue tuh nggak bisa kalau pas mau nge-MC tuh kayak ada hal-hal kecil yang bikin mood rusak. Wah, udah deh. Ngaruh juga ya. Ngaruh banget. Jadi feel-nya nggak dapet. Mau bikin orang nangis, jadi kita yang nangis. Nangis bareng jadinya. Ya, pokoknya dukungan keluarga, dukungan suami, dukungan anak, dukungan orang tua tuh penting banget buat keberhasilan kita. Jadi jangan lupa ya, berdirinya kita di sini karena keluarga. Iya. Betul itu penting banget keluarga tuh. Karena dia yang membentuk jiwa-jiwa kita yang seperti ini. Kan nggak mungkin orang punya dua kepribadian.
Di luar dia ceria, di rumah dia pendiam. Itu nggak mungkin. Bisa aja nanti jadi pasiennya dokter Eni. Bipolar disorder. Ada aja sih sebenarnya, cuman ada aja sih sebenarnya. Ya tapi tetap dukungan dari keluarga tuh betul bisa sangat membantu juga ya. Kepercayaan diri. Mungkin saya kalau misalkan dilihat saya over kepercayaan diri, mungkin keluarga saya terlalu bahagia. Jadi saya terlalu over. Oke, aduh seru banget ya ngomongin awalnya kita ngobrolin masalah apa tadi? Nakes, public speaking di nakes. Ya akhirnya jadi kebawa tentang pengalaman pribadi. Maksudnya masih berhubungan dengan komunikasi juga. Maksudnya nggak di luar dari itu. Ada yang pengalaman dulunya MC, ada yang pengalaman dulunya dari mulai awal MC itu sampai sekarang gitu pengen kan. jadi penyiar radio pengen jadi penyiar radio gitu kan. Penyiar radio ya. Oke. Tapi nggak apa-apa lah. Itu sebuah hasanah ya, maksudnya kayak keberagaman dalam hidup yang dulu tuh gue pernah pengen punya ini, ya pernah pengen jadi ini, ternyata angin membawa ke sini gitu kan. Jadi jangan pernah kecewa untuk kegagalan. Jadi artinya kita memberikan informasi bahwa kita tuh bisa seperti sekarang itu bukan ujuk-ujuk aja gitu, ada prosesnya. Apalagi ini dari kapan tadi yang ini suka mendengarkan radio awalnya? SMP ya? SMP. Tahun berapa tuh? Aku SMP tahun berapa ya? Lupa. Tahun 2000-an berarti kan? Iya, tahun 2000-an. Udah mau 20 tahun. 20 tahun aku selalu dengerin radio karena patokan aku tuh di radio, enggak tahu kenapa. Aku selalu dengerin radio. Jadi cara kita bicara atau gimana itu pokoknya patokan aku di radio. Bener, emang radio enggak ada matinya. Sampai sekarang aja masih tetap. Hidup radio. Jadi bagaimana kalau kita ngajuin supaya kita ada radio kali terus? Keren ya kalau ada nih. Bisa. Iya. Oke, dicukupkan sekian mungkin karena waktunya sudah azan maghrib. Ya. Nanti di video berikutnya pantengin terus ya. Kita akan mendatangkan lagi narasumber-narasumber yang luar biasa dan ilmu-ilmu yang bermanfaat ya. Entah itu di bidang kesehatan atau di bidang-bidang yang lainnya. Seperti itu ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Terima kasih narasumber kita Kang Ade Septian. Sama-sama. Depi Maesari. Terima kasih juga kita diundang, udah sharing juga di sini. Enggak, itu bukan diundang. Saya mendatangi seseorang. Oh gitu. Kita yang datengin, sorry ya. Sorry ya, kita emang kayak gini orangnya, maaf ya. Gak apa-apa, itu adalah bagian dari usaha untuk memajukan. Betul, pokoknya kita makasih banget udah jadi wadah untuk kita cerita di sini. Semua orang jadi tahu kisah kita, cerita kita. Semoga menjadi motivasi buat kita semua, menjadi inspirasi menjadi cambuk juga buat kita ke depannya. Kayak gitu. Yuk tutup dulu. Yuk. Sampai jumpa di podcast kita berikutnya. Yeay.